Tapi suaminya belum jodoh terus ya. Suaminya suruh Ini kontrol emosi dulu, jangan bilang cuman mau dilepasin, tapi dianya tuh kayak nggak kontrol diri gitu loh. Kita kan harus kitanya yang berusaha ada sih ya. orangnya nih, Ci. Ada orangnya sekalian Coba sini. berarti ya. Ada sini. Sini deh, coba deh. Mhm. Ini di sini. Ya. Ini kamu sini. Mhm. Iya, Siska. Iya, maaf ya nggak jodoh terus loh. Ini pegawai saya bilang, "Ini Udah istrinya dua yang kali. waktu itu," katanya. Iya, ke-cancel terus 2 kali. Jadi gini ya, kemarin kan udah disampaikan mungkin sama pegawai saya juga ya, waktu saya forward ya, waktu saya chat ya dia forward. Ya. Anda ini kan minta dipulihkan luka batinnya, ya. Saya ini hanya jembatan Tuhan gitu loh, tuh. Kalau kita doa, itu bukan karena saya, tapi karena kuasa Tuhan yang hadir. Dan ya memang ya saya lakukan hanya sesuai apa yang Tuhan suruh aja gitu ya. Makanya kemarin saya pesankan, kita ini bukan cuma sekedar bilang mau, aku juga pengen dipulihkan, aku pengen dipulihkan. Semua orang yang ke kita bilangnya pengen dipulihkan. Tapi dari orang itu sendiri juga harus ada usahanya dia, yaitu kontrol dirinya. Kalau Anda sebenarnya di dalam tuh amarahnya besar, itu yang harus dikontrol dulu emosinya. Dan harus ini loh, pikirannya jangan terlalu sering pikir negatif ya, gitu. Nanti Oke. Ya. ya mudah-mudahan kita ada waktu untuk memang benar-benar Tuhan izinkan untuk bantu doa gitu. Hari ini saya bantu doa istrinya dulu ya, sembari Anda juga Ya. berproses ya. Iya, iya. Mhm. Nah, kalau Masih. ya sama-sama. Kalau ibu, saya manggilnya siapa nih? Ibu aja ya. Kalau ibunya gimana nih? Kenapa minta pelepasan luka batin juga sekeluarga? Merasa terluka banget nih kayaknya sekeluarga. Ada luka batin dari kecil ada, terus uh, waktu yang sebelum merit juga ada, banyak deh. Banyak sekali ya. Terus ada lagi Ci Siska, kita ada trauma sekeluarga tuh. 2019 pernah dikirimin tetangga, jadi sering diganggu makhluk gitu. Terus suami pernah pas Oktober 2019 jam setengah 1 pagi lah. Tahu-tahu kan dia pas lagi tidur dia kan waktu itu kita ada sembayangan di rumah, tapi kita waktu itu tinggal di ruko. Cuma pas jam 9 malamnya pas suami pulang kan duduk dulu di toko, kita tinggal di atas, toko di bawah. Tahu-tahu kan ada korek dilempar tuh, korek gas belah. Terus nggak ada yang ngelempar. Sebelumnya emang udah sering lihat sih, saya tengah malam gini lagi tidur, tahu-tahu dia kayak hal di tangan gitu, terus saya gebukin pakai sapu lidi. Yang makhluk itu pertama kali nongol itu jam 2 pagi. Jadi saya lagi tidur, suami belum tidur, tahu-tahu ada berdiri di atas ranjang. Itu makhluk itu kan waktu sebelumnya saya pernah lihat di tetangga. Jadi saya kan nggak tahu tuh setan apa, saya cerita hantu pohon kan, hitam berbulu nggak ada muka. Ternyata katanya genderuwo. Jadi diteror Terus lah kurang lebih gitu ya. ya diteror. Terus kan abis itu dia lari. Pas saya bangun kan saya Buddhis. Saya bacanya waktu itu Amitabha, gitu kan 3 kali, terus dia kabur. Terus saya panggil suami, ini dia belum datang tuh, nih ada setan nih, baru dia masuk. Terus udah abis itu, terus saya ingat-ingat, sebelah tuh kayaknya piaraannya sama yang sebelah, dia sering tuang kopi, siram kopi, sapu-sapu waktu subuh, ya di halamannya. Terus saya pikir, waktu itu saya pernah lihatnya pas kita tutup toko jam 9 malam, di meja kopi, dia kan jualan kopi juga tuh. Terus lihat, nih cepat masuk, teman, kenapa ada hantu pohon, saya bilang gitu kan, nggak tahu kan. Terus pikir buat penglaris dia doang kali. Tadinya kan tetangganya tuh baik tuh, Ci, kita sering ngobrol. Terakhir tuh ada masalahnya pas
anak tirinya yang namanya kan Mau minjem jadi duit ya? bangun rumah. Hah? Dia mau minjem duit ya? Minjem duit bukan masalah duit. Oh, bukan Masalah masalah duit. dia ngebangun sendiri. Jadi dia bangun bocor sendiri. Yang dia kita bangun rumah kan yang dilebarin rumahnya kan di belakang rumah anak tirinya. Nempel ke belakang ruko kita kan gandeng. Jadi bocor sendiri, dia bangun sendiri, nyalain kita, terus udah panjang dah gitu. Kasusnya terakhir tuh jadinya kan masih kita udah kasih potong teralis kita di nester, udah kasih bongkar, terus masih bocor, mau datang lagi, katanya mau melakukan segala cara, yang penting rumahnya nggak bocor. Habis itu tahu-tahu datang burung tuh, Ci. Datang burung, terus saya lagi dagang, dia masuk, terus nggak lihat keluarnya. Terus waktu itu kan kita emang waktu itu ada ke apa ya, kayak ikut ya orang sembayang gitu, Ci. Katanya di kiriman disuruh lepas burung dara, kita ikutin lah lepas burung dara. Terus burung merpati ya. Terus pas Maret kan dia udah polisi segala tuh, pas Maret terakhir tuh kan dia sama yang apa polisi nggak mempan ya waktu itu. Terakhir dia ngadu lagi ke developer, kita dipanggil developer. Terus sebelum dipanggil tuh saya pas lagi mau tidur nih ngobrol sama suami, tahu-tahu lihat kayak dari langit dah kayak kilat putih itu tuh masuk ke dada sini. Wah, kena kesambar petir, dia bilang gitu kan. Terus habis itu dipanggil developer. Dia minta ganti Kita rugi ya? jelasin. Dia minta ganti rugi ya? Soalnya saya lihat dia ini kayak berhubungan dengan uang gitu. Kayak ada sesuatu yang dia pengen kayak kalian pindah dari situ dulu. Gitu ya. Oh, kita kabur terakhir. Oh, Bukan benar. karena uang sih. Enggak, karena dia ini ada berhubungan dengan uang. Jadi saya pikir dia mau minjem duit. Tapi mungkin karena dia mau ganti rugi atau apa, nggak mau rugi lah intinya gitu kan, urusannya ada dengan uang. Makanya tadi saya pikir mau pinjam duit atau gimana. Dan dia tujuannya berarti kan bikin Anda pindah dari tempat itu. Dan akhirnya Anda pindah. Iya. Pindah tuh karena ya terornya udah. Terus rukonya? Sekarang disewain, Ki. Cuma gini, pas Yang yang sewa kita banyak masalah nggak waktu disewa? Maksudnya kan masih ada dia di situ tuh, banyak masalah nggak? Nggak dengar. yang nyewa tuh restoran nggak jalan, ganti penyewa lagi, ganti ekspedisi si cepat nggak jalan juga. Terus sekarang ganti apa sih? ID Express sekarang, Ci. ID Express ya. Baru sewa. Itu tempat tuh diisi macam-macam sama dia supaya tempat kalian itu tuh kok dibukain usaha apa aja gagal. Dan ya endingnya supaya ya intinya mereka mengusir kalian lah, biar di situ nggak ada yang nempatin gitu kan. Jadi bangunan tua mangkrak sehingga kan dia kan untuk rumahnya dia saya nggak ngerti juga otaknya dia yang bangun sendiri, kita punya bangunan udah duluan, yang berarti kan dia harus atur posisi bangunan dia supaya nggak berhubungan sama rumah kita dan nggak bocor ya. Cuman yang namanya juga manusia ya. Kalau dia udah kesetanan ya susah ya. Namanya juga orang udah error, ngerasa bener terus ya susah gitu ya. Cuma masalahnya gini, Ci. Kita kan dulu kan pikir kan dia kan yang bangun kan anaknya di belakang. Kalau dia kan suaminya umur 70. Naga umur berapa ya? Udah 80-an lebih. Ini nih istri kedua. Suaminya tuh umur 83. Terus? Oh iya, Wong Syamsun. Itu tadinya kita jadi dekat, sering ngobrol, cuma mulai masalahnya sejak yang bangun itu. Jadi sebelumnya kita itu sering dikasih makanan dikit. Kita kan nggak tahu, kita pikir tetangga nggak kenapa-napa, paling doa aja biar minta diberkatin lah gitu ya. Kan ya kita kan Buddhis sih, cuman di sekolahnya kan sekolah Kristen, jadi campur lah doanya ke Tuhan, tapi kalau ke wihara sembahyang kayak ini gitu. Jadi kita
enggak tahu itu makanan ada ini apa enggak, ternyata dia ada melihara, Ci. Pas dia renovasi, dia bilang, "Aduh, ada rumah kayak guci gitu." Dia cerita katanya waktu dia renovasi kamar mandi, "Waduh, guci," katanya gitu. Gimana itu? Terus dia bilang, "Buat apa tuh?" Nah, itu biar nggak ganggu katanya dikasih rumah katanya. "Jangan, itu kan kayak melihara," saya bilang gitu kan. Terus ternyata beneran nggak lama setelah kita selek itu kita lihat dia piara yang genderuwo itu. Wah, dia mah Terus perdukunannya kan kuat. iya, cuma Terus? kita makan barang itu nggak apa-apa Ci ya. Nggak semua diisi, tapi ada beberapa kali yang diisi. Tapi tujuannya itu supaya kalian itu kayak, nurut aja sih, kayak gitu loh. Kayak biar dia nih suka orang tuh hormati dia, suka dianggap bener gitu kan, biar orang tuh respect sama dia. Jadi itu yang diisi biar kita tuh kayak manut gitu loh sama dia, kayak respect gitu loh, ya. Ya, tapi nggak semuanya masuk juga. Paling kalau dari makanan itu yang masuk 5-10% aja sih, gitu. Oh, Anda udah pembersihan ya? bersih ya. garam iya. Ya, suami sama anak juga? Dan Oh, pantesan tinggal terus. sejak Juli, jadi dia live Ci Siska tuh Juli mulai mandi. Waktu itu kan nanya Ci Siska katanya 2 tahun ya mandinya. Pantesan udah sisa Itu dikit gitu loh. Kok sedikit sekali gitu, saya juga mikir, makanya saya nanya, Anda udah pembersihan ya? Terus Anda pembersihan efeknya yang dirasain apa? efeknya Lega. yang lebih ngefek ke suami sih, Ci. Tadinya kan dia sering waktu itu dulu pernah yang itu tuh kan yang keserupaan pernah dicekik tuh, Ci. Jadi pas yang udah dikirim burung itu, terus kan saya kan lihat yang dia di kasur, terus kan saya pas bangun dia kabur, terus lagi tidur tahu-tahu di badan saya kayak kayak nafasnya gitu nempel sini, saya kebangun, terus kan cerita pada mertua kan bilangnya saya halu gitu. terus terus akhirnya pas yang dilempar korek itu Oktober 2019 kan suaminya bilang mulai main kasar nih, gue nggak takut katanya gitu kan. Makanya pas saya tidur, suami belum tidur, pas udah tidur duluan, pas 1:30 saya kebangun, saya tuh udah berdiri di lantai megang itu makhluk, saya lihatnya tuh kan makhluk itu tapi ngeblur. Terus kan saya mikir ini mimpi apa nyata nih, pikir gitu kan. Terus dia spontan teriaknya Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar dia Kamu gitu kamu kan. nih campur-campur ya, dari Buddha, sekolahnya Kristen, tiba-tiba Allahu Akbar. Aku udah nggak ngerti lagi deh sama kamu. Segala-galanya boleh lah ya kalau udah lihat setan, karena udah shock berat. Terus. Terus jadi mau ngomong Amitabha keluarnya Allahu Akbar. Terus dia kan kayak kepanasan. Terus suaranya gitu kan kayak mau kabur, tapi saya tengkrem, tapi dalam hati ini bilang jangan kasih lepas nih, kayak tangannya kayak tangan suami tapi kok dingin banget gitu. Terus kayak dia kan mau kabur, saya cengkrem gitu, terus teriak lagi Allahu Akbar sampai 9 kali. Terus terus baru saya panggil suami, panggil gitu kan namanya, terus baru jadi asap terbang ke atas, baru suaminya terus turun keluar udah gini, terus keluar air mata gini. Oh, ternyata yang di kesurupan itu suami Anda, tapi yang Anda lihat wujudnya si Gondorowo. Begitu Anda panggil namanya dia, baru Gondorowonya keluar, terus Anda lihat wujud suami. Iya, tapi kayaknya makhluknya bukan genderuwo itu, dia ngeblur. Kalau genderuwonya kan kemarin bulu hitam, nggak ada muka gitu gede. Kalau ini kayak lebih kecil kan? blur aja. Iya, blur terus kayak lebih kecil, nggak segede. Bentuk makhluknya lebih kecil, nggak segede si Gondorowo kan? Iya, jadi kan udah tangkap, udah dikeluar, terus akhirnya kan kita kan kalau terus kan saya dagang terus cerita ke orang, lawan aja Ci katanya gitu, pakai dukun, nggak takut, saya bilang gitu dukun gitu kan. Terus ada lagi customer lagi bilang ada deket situ katanya gitu kan. Terus ya udah kita katanya itu makhluk yang kayak berdarah-darah mukanya, cuma saya lihatnya kan blur doang, nggak jelas. Terus macam-macam lah, terus minta bantuan bersihin toko, cuman
ya nggak tahu bener apa enggaknya jadinya ya malah keluar banyak duit. Iya, yang dilakukan sama apa? Jadi cuma kita katanya di kepret air terus ntar ada pertarungan nih kata, cuma tiap kali kan kayak kita kan disuruh kabur dulu, jadi nggak tidur di situ. Kalau jam 5 udah tutup toko suruh ke tempat lain dulu. Jadi sebulan tuh dibersihin, karena cuma saya cek CCTV sih cuma datang kepret air aja gitu. Terus itu nyarannya dipasangin telur angsa busuk. Jadi kita kan nggak ngerti, percayalah namanya bukan dukun. Jadi pasangin telur angsa busuk sebelah ruko nomor di dalam kan pas mau tanam telurnya pecah, jadi diganti telur ayam kampung itu yang kita sebelumnya katanya buat mutusin katanya mutusin apa ya gitu. Jadi potong ayam 3 tuh ayam jantan, ayam betina, jadi yang buat wakilinnya simbolnya ayam yang belum pernah bertelur. Nah, terus kan nitip nih didoain dipotong ayamnya segala kan. Terus kan sebelumnya kita nanya ada maharnya nggak boleh katanya, kalau pakai mahar itu hilang ilmunya. Terus setelah dipotong segala gini nih ada hitungannya, kalau menurut katanya dari biaya hidup makan sehari berapa, anggap berapa puluh ribu katanya. Terus kali 2% kali umur kita ditambahin bertiga, kita kaget juga. Itu sebenarnya duit kita minjem sama mertua yang cewek buat renovasi rumah, tapi belum sempat renovasi ya kepake buat itu bayar itu. Terus Berapa bayar dia berarti? 2% kali itu berapa? Total ada 50 juta. Kalau itu berapa 50 juta, terus nggak pakai mahar tapi 50 juta. Gini ya, walaupun ya orang menyebut dia, Anda harus tahu arti kata itu adalah guru, ya. Nggak semua orang disebut itu berarti dia berpegang pada ilmu agama, ya. Banyak juga mereka itu yang sebetulnya belajarnya bukan ilmu bukan belajar tentang agama dengan benar, tapi ada ilmu-ilmu lain yang dipelajari. Mungkin mereka beranggapan itu jin putih dan lain sebagainya. Tapi buat kita tidak ada jin putih dan jin hitam. Dari apa yang dia lakukan aja sudah tidak sesuai dengan ajaran agama juga. Anda lihat aja, adakah dipakai media telur busuk itu? Apakah boleh memotong binatang seperti ayam itu? Ya, saya memang bukan, saya Kristen, tapi di agama tidak ada yang seperti itu. Kalaupun untuk ruqyah dan pengusiran, pembersihan tempat itu hanya doa-doa. Doa-doanya itu adalah ayat-ayat yang juga sudah ada di. Cuman banyak orang ini ya, di setiap agama pasti ada oknum, ya. Nggak di Kristen pun ada oknum, di Buddha pun ada oknum, di Hindu ada oknum, di Islam ada oknum. Mereka membawa penampilannya seakan-akan beragama, tapi yang dilakukan prosesnya, makanya tadi saya tanya apa yang dikerjakan sama dia. Dari situ aja sudah kelihatan gitu lah. Ya. Jadi Anda harusnya tahu bahwa namanya kayak gitu mereka juga berkamuflase biar orang tuh percaya gitu. Makanya ini toko kenapa panasnya bukan main, karena ya dari sana ngirim, dari kamu naro, ya semuanya dua-duanya ilmu hitam. Walaupun kamu takut, tapi ya begitulah ya, mungkin kamu waktu itu salah jalan lah kita bilangnya. Kadang-kadang kita salah jalan tuh kita nggak sadar, karena kita pasti semua orang yang datang ke saya, kalau ditanya kenapa kamu dulu ke dukun, kenapa kamu berurusan, ya namanya saya mau cari penyembuhan saya nggak tahu dan lain sebagainya, ya. Jadi sekarang kalau sudah tahu ya dihentikan. Itu sudah ada darah berarti di situ kan? Darah ayam itu tertumpah di situ karena dipotong di situ kan? Oh, kalau darah ayamnya di ruko usahanya kebetulan satu komplek. Jadi numpainya bukan di ruko kita tapi di ruko dia. Terus yang di rukomu cuma telur doang? Telur angsa busuk 2 kiri kanan, di dalam telur ayam. Jadi yang buat simbol yang buat anaknya kan yang ayam yang belum pernah nelor. Pas yang ini tahu nelor, telurnya ditanam. Terus habis udah kejadian gitu,
udah kita kan nggak percaya tapi udah digiring lagi, jadi suami ini kan gampang khawatir tuh Ci. Habis itu Banget. kan Gampang khawatirnya banget. Terus? ya, tapi sejaman digarang udah beda sih Ci. Udah Puji Tuhan sering, lah. sering ajak denger live Ci Siska itu suka doa bareng kan udah beda, Lebih tenang ya. udah jauh deh, udah nggak khawatir, kalau nggak mah ketakutan terus. Jadi ini ntar ngagetin, ntar saudara saya bakal kenapa-napa atau ini terus bilang ke saudara saya, itu mah terserah yang di atas, kalau udah takdir terus ya udah, nggak mempan ke bapak saya juga nggak mempan. Giliran ke bapaknya suami ini, mertua yang cowok, tahu-tahu kan ngeluh sakit kayak digigit gitu, terus bilang itu yang hantu kepala. Kan emang waktu dia pengusiran tuh, waktu malam kita kabur itu di mobil, tahu-tahu ada kepala yang rambutnya itu tuh terbang gitu. Terus waktu dulu kan saya nggak tahu tuh bawa bambu kuning kemana-mana, langsung saya gebukin bambu kuning, ternyata bambu kuning ada setannya juga. Terus Aduh. jadi bilang itu hantu yang kepala itu yang gigit mertua yang cowok, jadi didoain lagi, potong ayam lagi, jadi habis itu bayar lagi 2% kali biaya hidup dia makan sehari, kali umur mertua 74 waktu itu, kali itu jadi 50-an juta lagi. Aduh, banyak banget habis duitnya. Ya ampun. Udah gitu, ini hitungan itu juga nggak ada ya di agama ya, yang ada di itu cuman hitungan untuk ya sayang ya, untuk kita itu Ya, ini ya. Tapi jadi kan nggak ada pakai kali-kali umur untuk dia itu akal-akalannya dia aja. Tapi ya it's okay lah ya, udah dia, berlalu. dia bilang punya, jadi uang itu juga titipin ke dia bawa lagi ke kampung, jadi dia Oh. bawa. Oh, ya udahlah biarin. Terus. Habis itu terakhir itu kan minta lagi, kalau mau apa itu entar minta biaya apa lagi, terus ada lagi biaya apa kayak buat doain tuh media kayak apa di ala-alanya. Terus kita kan nanya berapa, disebutin berapa puluhan juta juga waktu itu ya, cuma kita udah nggak sanggup buat pinjaman, udah habis. Terakhir kita KGT-nya pas Suro, Ci, katanya paling dahsyat pas Suro. Waktu itu Agustus 2020. Terus katanya pokoknya jadi bikin panik, terus akhirnya kita pulang sih, orang kan kata orang kalau udah lewat laut lebih aman katanya tuh Ci. Terus kita itu ada orang agamanya Kristen, cuman jadi kita minta tolongnya gitu kan, didoain, disuruh sih doanya doa bapak kami. Terus pas dia datang ke rumah mama saya tuh pada tahu tuh makhluk di situ tuh pada nongol semua tuh waktu itu saya sering lihat. Jadi kalau sebelum dikerja itu lihatnya kan yang bagus-bagus sih, yang pakai baju kayak orang biasa lah, kayak ulama gitu saya lihat. Cuman musafir, pernah ke toko juga, cuma pas saya sapa dia hilang, saya pikir pembeli. Terus pas yang dikerjain itu yang saya lihat dia ya kayak gitu-gitu, tapi banyak sih yang kalau yang serem-serem tuh udah ngeblur sih, udah ngeblur. Nah, terus waktu itu kan dia pernah nawarin mau tutup gitu, katanya mata batinnya katanya itu. Terus saya tanya kalau waktu itu ditutup bisa nolongin suami nggak waktu dia kejadian. Enggak katanya, ya udah nggak jadi tutup. Nah, terus pas yang orang ini om namanya dia nawarin tutup, saya kan bilang ntar kalau gimana-mana nggak bisa nolongin suami gitu kan. Terus bilang jangan, makhluk gitu juga nggak mau kita lihat katanya gitu. Terus kan lu lihat katanya, lu cerita gini-gini orangnya makhluk itu juga nggak mau kan. Saya kalau lagi bareng tidur nih lihat, saya cerita Tudi ada ini nih lagi gini, terus saya tidur, dia ketakutan suami. Terus akhirnya ya udah tutup. Oke, sekarang berarti udah ketutup. Akhirnya dia bilang bukan ditutup gimana sih, katanya dari leluhur. Jadi dari umur belasan tahun tuh bisa lihat, emang saya dari belasan tahun
suka nyebut, tapi mama saya lagi, kalau orang maksudnya perasaan lu doang kali, jadi setiap kali saya lihat halu gitu, kok halu lagi gitu kan. Terus akhirnya disuruh muti, katanya kalau ditutup katanya bisa gila katanya gitu, Ci. Katanya paling dibatasin, jadi lihat yang bagus-bagus aja, kalau bener-bener ganggu baru lihat. Jadi disuruh muti, kita muti, terus dia udah didoain. Terus waktu itu pakai ada kelapa gading. Yeah. Kelapa gading segala gitu. Baru saya bilang ya, di setiap agama ada oknum. Kamu ketemu orang Kristen juga error. Wah, aku bingung deh. Ya, tapi kalau masalah ikatan keturunan memang ada dari buyutnya papahmu. Kayak ada belajar gitu loh. Makanya turun ke bawah gitu. Tapi gini loh ya, semua itu tidak ada hal-hal di dunia yang bisa menutup. Kalau Tuhan perkenankan itu dibukakan di kamu, pasti Tuhan punya maksud juga. Karena tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa perkenanan Tuhan, ya. Ya setidaknya kamu tuh masihlah hatimu tuh, kamu nih orangnya baik, nggak tegaan sama orang, penuh kasih. Ya, kamu tuh orangnya nggak gampang marah juga sebenarnya. Bahkan cenderung agak bolot kalau menurut saya. Mbak, maksudnya untuk dendam sama orang tuh kamu tuh nggak gampang gitu loh. Lebih banyak kasihannya gitu. Nah, bahkan kalau menurut saya agak bolot. Jadi kalau udah berkali-kali gitu baru kamu kayak kok gini ya gitu. Ya, mungkin karena itu juga Tuhan memberikan pertolongan karena saya percaya Tuhan itu tidak pernah abai. Ketika Tuhan lihat hati manusia itu ada kasih, ada kebaikan, Tuhan juga mau tolong dia untuk kenal Tuhan gitu ya, lebih dalam gitu loh. Dan segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepadamu, diizinkan bisa kamu melihat segala macam itu bisa berkurang kalau kamu udah pulih dengan dirimu, udah lebih sungguh-sungguh doanya. Dan lebih sungguh-sungguh di jalan Tuhan gitu ya. Itu nggak bisa ditutup dengan cara apapun. Paling nanti lebih tersaring lah gitu kan. Lebih tersaring gitu. Kalau dibilang bisa ditutup nggak? Sebenarnya nggak bisa. Buktinya dia pakai kelapa gading, kamu udah ngerasa perubahan nggak? Paling sedikit banget. Mungkin pastinya kita udah bersih, udah nggak ikut mungkin gitu kan. Jadi cuma trauma waktu itu masih juga sih, Ci. Jadi tiap kali tidur nih, suami nih kalau dia lagi mimpi setan itu bisa kayak ngelindur daho lagi gitu, nggak sadar lagi. Iya, waktu di gitu. Jadi katanya sih gara-gara pakai baju yang Bali kan ada gambar barong tuh, Ci. Jadi tidur pakai baju barong. Saya punya baju barong, terus kenapa? Saya kadang-kadang suami saya pakai baju barong kagak kesurupan. Lu aneh-aneh aja, lu ada aja lu. Jadi pas kan waktu itu lagi mau didoain tuh. Jadi pas ini suami udah bangun, udah kesurupan lagi, udah gitu, terus mau nangkep anak, mau narik anak, saya halangin gini kan, terus adek datang, udah kita teriak aja Allah Akbar itu udah habis dipanggil namanya baru. Aduh. Ya Allah Akbar itu kan artinya Tuhan Maha Besar. Itu hanya penyebutan dalam bahasa Arab, bukan khusus untuk orang Muslim sih. Kita juga kalau kita orang Kristen, orang Buddha yang Arab, pasti kita ngomongnya juga Allahu Akbar, karena itu bahasa Arab ya. Tapi suami kamu tuh kosong, amarahnya tinggi, itu yang buat dia gampang kesurupan. Kalian pendalaman ke Tuhannya masih kurang. Hidup itu nggak bisa setengah-setengah. Ya, saya kalau berdoa ke Tuhan, tapi kalau ke tempat ibadah saya nggak ke Tuhan lagi, itu nggak bisa. Ya, biarpun kamu kayak kemarin si Eri kasih kesaksian, mungkin kalian dengar, Eri juga aslinya dia seagama dengan kamu, dan ketika dia kewihara pun sekarang ya dia berdoa kepada Tuhan gitu loh. Ya, jadi fokus hidup kita itu hanya ke Tuhan aja. Terlalu banyak hal-hal negatif di dalam kalian ini dan ada ikatan-ikatan keturunan juga yang cukup kuat gitu. Dan tolong banget nih ya, jangan lagi tiap ketemu orang disuruh gini suruh gitu gampang ikut. Kamu boleh sebut agamanya Kristen, Islam dan lain sebagainya, di semua agama tuh ada oknum. Kamu nih kena zong terus. Buktinya hidupmu juga sejak diurusin sama mereka ada perubahan nggak, ada perbaikan nggak? Malah makin bingung-bingung sendiri. Ya kan? Makin ruwet-ruwet. Ya pas kalau yang nanya gitu jadinya kita ngelangkah, nggak berani ngelangkah. Jadi kalau ini kan suami kan terima borongan kontraktor gitu, Ci. Jadi pas mau nanya, waktu itu kan biasa nanya, malah maju mundur, kita nggak berani. Setelah kita nggak ke sono, nggak nanya-nanya lagi, doa aja
udah pasrah aja, jadi aja. Emang minta disentil. Baru gue bilang minta disentil, kebanyakan nanya. Minta tuntunan Tuhan aja sih kalau hidup. Saya tuh sebenarnya ya paling gemes juga kalau orang-orang di live. Kayak gimana kerjaan saya harus apa B? Kenapa kamu nggak doa minta tuntunan Tuhan? Saya juga punya pekerjaan, saya punya bisnis, dan saya nggak pernah tanya Tuhan saya harus gimana. Kecuali memang ini tentang, saya kan ada bisnis lain ya. Kalau yang Desoil sama Lukat ini memang karena kami melayani gitu loh ya. Tapi saya ada bisnis lainnya, itu kami nggak pernah tanya Tuhan. Ya udah running aja, kita ikutin aja gitu. Kemana Tuhan bawa, seperti apa. Omset apa saya nggak pernah tanya Tuhan. Kalau Desoil karena ini sesuai dengan perkenanan Tuhan, saya harus tanya Tuhan. Kayak kita mau pindah toko di mana Tuhan, ya karena Tuhan yang punya gitu loh. Tapi kalau yang tentang pribadi kami, di mana kami menghasilkan uang dan makan dari situ, ya itu kami jalani dengan iman aja sih. Termasuk Desoil ini pun hanya untuk hal-hal penting ya. Kayak misalnya tempat yang kita harus pindah di mana biar tempatnya bagus, yang kayak gitu aja. Yang lainnya nggak ada. Hidup itu harus punya iman sama Tuhan. Pegang Tuhan, jadi apapun yang terjadi tanyakan dalam doa gitu loh. Kalau saya Kristen ya saya baca firman karena situ juga ada tuntunan Tuhan. Ya, tolong jangan separuh-separuh. Bagaimana kalau separuh-separuh kita pasti bakal banyak kacau dan gagalnya. Karena yang pasti kita itu sangat gampang dikecoh oleh hal-hal yang negatif ini. Kayak Anda ketemu orang, Anda pikir bisa nolong dan sebagainya, tau-taunya kacau gitu kan. Bukannya baik, buang duit sudah berapa ratus juta berarti. Aduh, dapat mobil kali, bisa beli mobil Avanza mungkin nih ya. Kalau di total-total semuanya, sana sini. Berkat dari Tuhan jadi dipakainya untuk yang sia-sia. Ya, mulai ke depannya kalau memang mau sungguh-sungguh, apapun agama kamu fokusnya ke Tuhan aja. Mulai tutup akses dengan semua yang kayak gitu-gitu. Ada orang bilang nih orang bisa begini, bisa begitu, tutup semuanya. Enggak, saya andalkan Tuhan aja. Saya doa ke Tuhan aja. Toh kamu juga udah merasakan Tapi kan? kalau suami sih beda banget sekarang, yang khawatirnya udah pokoknya udah Berkurang kan? pede lah, Iya. ya mandi garam dengar itu. Cuma sebenarnya kalau doa lebih rajin suami dibanding saya, Ci. Dia kan pagi sebelum antar anak sekolah sama malam rajin banget tiap hari. Malah saya yang doa sebentar-bentar, soalnya kalau mau doa itu pegel banget gitu bawaannya, kalau enggak kebelet gitu, pengen cepat udahan. Ya berarti dua-duanya harus rajin. Ya. Mau hidupnya lebih baik nggak, itu aja sih. Saya bantu kamu doa ya sekarang ya. Karena tamu saya udah datang juga, biar saya bisa layani dia habis ini. Harus kamu dulu soalnya ini orang energi negatifnya kuat. Baik, Yucing. Ya. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bersatu hati Tuhan di dalam doa kami ini. Tuhan, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan memberikan kami penjagaan, perlindungan, penyertaan, dan pertolongan bagi diri kami dan semua orang yang kami kasihi. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tidak memandang ruang dan waktu. Tuhan hadir di dalam kami. Tuhan hadir di tempat-tempat kami. Tuhan, hari ini Tuhan pertemukan kami. Dan kami percaya selalu ada maksud Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya Tuhan, Engkau memandang kepadanya. Engkau memandang dirinya. Yang selama ini dalam kebingungan, dalam kebimbangan. Sejak dia kecil hingga hari ini Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan. Namun Tuhan terus membawanya ke arah jalan Tuhan. Tuhan, dalam kebingungannya Tuhan selalu hadir. Tuhan mengarahkan dia. Walau tidak jarang juga Tuhan langkah kakinya membawanya ke tempat yang salah. Tuhan, berilah pengampunan bagi kami Tuhan. Beri pengampunan bagi kami bila langkah kaki kami pernah membawa kami ke tempat yang salah. Beri pengampunan bagi kami Tuhan, bila kami dalam hidup kami tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Beri pengampunan bagi kami Tuhan, bila kami pernah menduakan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, hanya kepada Tuhan sajalah kami berserah. Karena sesungguhnya hidup dan mati kami semua ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan melihat dia, Tuhan melihat setiap jalan hidupnya. Sejak dia kecil ada rasa kesepian, rasa kosong, hampa dan bingung. Banyak ketakutan di dalam dia Tuhan. Banyak kebingungan, seperti hidup tidak tentu arah.
Tuhan melihat semua itu di dalam dia. Luka-luka batin yang ada sejak dia kecil hingga hari ini, Tuhan lihat semua. Karena Tuhan hadir dalam setiap masa dalam hidupnya. Ya Tuhan, dalam kebimbangannya, Tuhan tuntun dia. Dalam kebingungannya Tuhan, dia tidak tahu harus melangkah kemana, Tuhan tuntun dia. Tuhan lihat di masa kecilnya betapa banyak luka yang ada. Karena perkataan-perkataan yang menyakitkan, perbuatan-perbuatan orang di sekitarnya yang menyakitkan. Tuhan tolong dia Tuhan. Tuhan pulihkan luka yang ada dalam dirinya. Tuhan yang menggenggam tangannya sejak ia kecil hingga hari ini. Tuhan menyentuh hatinya. Tuhan mengangkat semua perasaan yang negatif. Rasa marah, benci, kepahitan, luka, rasa gelisah dan rasa takut yang ada dalam dia, Tuhan yang angkat. Tuhan bersihkan dia, Tuhan pulihkan dia. Tuhan memutuskan setiap ikatan-ikatan yang ada, setiap jerat-jerat yang ada dalam dirinya ya Tuhan. Tuhan memberikan dia pelepasan, Tuhan memberikan dia pengampunan. Tiada kuasa melebihi kuasamu ya Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kami memohon. Semua yang buruk, ikatan-ikatan yang buruk Tuhan musnahkan Tuhan. Ikatan baik yang dibuat oleh dirinya sendiri karena ketidaktahuannya, dibuat oleh leluhur-leluhurnya Tuhan. Tuhan putuskan. Tuhan musnahkan semua itu. Dan Tuhan bawa dia dalam jalan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, hati yang penuh luka Tuhan sembuhkan. Hati yang penuh ketakutan Tuhan tenangkan. Hati yang penuh kebingungan Tuhan teguhkan. Tuhan bawa dia dalam jalan Tuhan. Semua perasaan-perasaan yang negatif di dalam dia Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan. Semua roh-roh itu dimusnahkan. Roh kepahitan, roh luka batin, roh amarah, roh kebencian. Kegelisahan dan ketakutan apapun itu Tuhan dimusnahkan di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, hanya kepada Tuhanlah kami berserah. Tidak kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Terjadilah apapun yang Tuhan perkenankan atas kami. Tuhan, bantulah dia untuk mengampuni Tuhan. Agar hatinya bisa sungguh-sungguh dipulihkan. Bantu dia mengampuni dirinya sendiri. Karena dia merasa banyak hal yang kurang di dirinya. Dia merasa banyak kecewa pada dirinya sendiri Tuhan. Bantu dia mengampuni dan menerima dirinya. Bantu dia mengampuni kedua orang tuanya. Perkataan-perkataan yang dulu pernah menyakiti dia, sudah tidak menyakiti dia lagi. Hal-hal yang dulu terjadi, yang melukai dia Tuhan, tidak melukai lagi. Bantu dia mengampuni saudara-saudaranya Tuhan. Bantu dia mengampuni orang-orang yang ada dalam hidupnya, pasangannya, anaknya, teman-temannya dulu Tuhan. Hingga hari ini Tuhan. Tuhan lihat semua luka itu masih ada Tuhan. Bagaimana dia dibully, bagaimana dia dipojokkan Tuhan. Dan sering sekali dipersalahkan untuk hal-hal yang tidak pernah dia lakukan. Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh. Sesungguhnya Tuhan selalu ada bagi dia. Tuhan yang memeluk dia dan Tuhan memberikan kasih yang besar dalam dia. Ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Ada sukacita, ada ketenangan, ada kelegaan, ada pemulihan. Tuhan membuka pintu hatinya. Tuhan mengangkat setiap beban yang ada. Tuhan ambil semuanya. Tuhan menghancurkan semua yang buruk itu di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak izinkan lagi ada yang tersisa. Karena Tuhan sungguh-sungguh memulihkan dan pemulihan dari Tuhan itu pemulihan yang sempurna. Ya Tuhan, legakan hatinya. Beri kasih yang besar dalam dia. Beri ketenangan dan damai sejahtera. Beri sukacita dalam dia Tuhan. Tuhan membuka pintu hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan bawa dia berjalan dalam jalan Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan dia dari semua yang buruk. Segala kuasa-kuasa gelap yang ada dalam tubuhnya Tuhan. Segala sesuatu yang datangnya bukan daripadamu ya Tuhan. Tuhan yang memusnahkan semua itu dengan kuasa-Mu. Karena tiada kuasa melebihi kuasa Tuhan dan kami hanya berpegang kepadamu ya Tuhan. Semua yang buruk Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan, Tuhan bersihkan. Tuhan yang berkuasa atas diri kami, atas tubuh, jiwa, hati, roh, dan pikiran kami. Tuhan membersihkan kami. Tuhan memusnahkan semua yang buruk, semua yang jahat. Jerat-jerat, ikatan apapun Tuhan, Tuhan yang musnahkan. Ya Tuhan, bantu kami terus untuk mengampuni Tuhan. Karena kami sadar dendam dan pembalasan bukanlah hak kami Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan terus agar hati kami dipulihkan. Tuhan bantu dia, Tuhan tolong dia. Agar dia dipulihkan seutuhnya. Tidak kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Hadirlah bagi dia Tuhan.
Hadirlah bagi dia, Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri kelegaan. Bebannya Tuhan angkat, hatinya Tuhan pulihkan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Apa yang kamu rasakan? Ada yang kamu lihat ya? Enggak sih, Tapi lebih cuma tenang, lebih lega. lebih lega kayak ada batu yang keangkat. Beban yang kamu bawa dari kecil ya, yang nggak pernah diceritain sama orang lain. Rasa kecewamu itu loh. Itu yang terangkat. Yang bikin kamu selalu jadi orang tuh yang minderan, ngerasa kayak kamu yang salah, kamu yang kurang dalam segala hal. Itu yang terangkat, yang paling besar. Karena itu luka batinmu yang terbesar. Itu yang membuat kamu tuh jadi orang tuh yang kayak nerimaan, padahal sebenarnya ya sedih gitu. Rasa kecewanya besar. Ya, ya hari ini tuh bukan luka batinmu dipulihkan 100%. Baru 30-40%. Dan kamu harus terus berproses. Kamu udah tahu tadi apa yang saya doakan, ya. Itu tuh hanya seperti pintu pembuka. Sekarang terserah kamu mau berjalan atau tidak. Kamu bisa mendoakan yang sama untuk dirimu dan terus kontrol hati dan pikiranmu yang sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Ya, supaya dari 30 sampai 40%-nya nggak ada kemunduran tapi kemajuan. Ya. 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 Aneh ya rasanya beda ya. Jadi kayaknya masih bingung-bingung gitu. Iya, kemarin sih emang suka minder, nggak berani ngomong depan orang banyak, tapi nggak tahu kenapa pikir nggak pede aja. Ya itu karena kamu tuh kayak selalu ngerasa, kayaknya aku tuh kurang gini deh, aku kurang gitu deh. Karena memang dari kecil kan ya banyak perkataan-perkataan seperti itu ya. Kayak diomongin bodoh, diomongin jelek tuh kayak udah makanan sehari-hari gitu loh. Ya begitulah. Makanya belajar juga sebagai orang tua jangan lakukan yang sama ke anak-anak kita. Jangan buat luka yang sama. Ya. Iya, Cik. Oke. Ya, makasih, Cik. Mudah-mudahan kita ada jodoh ketemu lagi dan kamu udah berproses lebih baik. Dulu pernah ketemu sih kita, Cik, di CP. Oh ya, saya nggak ingat. Saya perlu banyak ketemu, mungkin saya lupa. Jadi waktu itu pengen minta doain, ragu, bingung mau didoain apa, jadinya ke Bu Ame, fokusnya ke sakit pinggang. Oh waktu itu iya. doainnya Bu Ame. Terus Ya. waktu itu balik lagi yang kita buat tetangga itu Cisiska lagi doain orang Oh gitu. yang muntah-muntah. Oh. Cuma saya lihat itu, pas lihat pusing, makanya saya pergi lagi, pas balik lagi doain Cisiska lagi doain tuh pusing lagi, saya pergi lagi bolak-balik yang doain tetangga yang autis. Iya iya. Ya kalau gitu minta maaf kalau saya nggak inget kita pernah ketemu karena saya emang susah inget orang. Oke. Mudah-mudahan nanti ada jodoh lagi ya. Sama-sama. Tuhan berkati ya. Cik, kalau yang anak kan dapat tanggalnya 26. Cuman di sekolah sampai sore. Cuman tuh anak kan kan dari kecilnya kan yang kemarin yang teror yang setan tuh kan kita ya sama-sama itu kan ada mungkin pengaruh juga. Terus ada lagi dia pacaran. Jadi dia nggak cerita, jadi banyak ditekan cowoknya itu sampai kayak gimana ya, sampai ke psikolog. Sekarang nggak tahu, dia kan anaknya tertutup. Emang pulang sekolahnya jam berapa? 26 tanggal hari apa? Tanggal 26. Rata-rata jam 5 dari sekolah. Ya coba nanti diatur waktunya ya. Soalnya kalau jam 5 Jakarta kan jam 6 Bali ya. Mungkin nanti saya coba atur waktu ya. Cuma kalau hari biasa ada nggak ada eskul, kalau misalnya ini paling ditarik aja jam 3 tarik pulang gitu, Ci. Boleh nanti bisa dikonfirmasi ke admin saya ya. Karena saya juga nggak tahu jadwal saya. Anget-anget ini
mulai anget badan tuh kenapa sih? Nggak apa-apa, karena habis rilis energi negatif yang ada dalam kita kan, kadang ada yang orang tuh dari badannya panas banget, dia balik ke suhu normal, ada yang dari dingin dia mulai normal, gitu. Oh. Mhm. Oh, kalau saya suka dingin sih kaki. Iya, kan beda-beda orang. Ya. Terus kalau suami ini gimana nih, Ci? Ya, Kira-kiranya? itu aja tadi dulu pesennya, coba dilakukan dulu. Banyak doa sama Tuhan, mudah-mudahan kita berjodoh gitu. Saya sih sebenarnya kalau doa siapapun kita mau tolong. Tapi kalau memang waktunya sesuai dengan waktu Tuhan gitu loh. Kalau emang bukan dari Tuhan ya kita juga nggak bisa tolong kan. Nggak ada kuasa, Ci. Hmm. Ya, Oh. jadi banyak doa aja. Siapa tahu nanti jodoh minta jadwal aja lagi. Pasti kalau Tuhan izinkan Oh. pasti kayak gini. Saya buru-buru tadi. Tolong bilang jam segini saya mau telepon kan gitu. Karena memang udah harus gitu loh. Untuk dihubungin ya sudah harus Oh. gitu. Kalau memang gimana kadang-kadang di toko kayak gini ada orang datang, datang gitu kan saya harus layani sampai ternyata udah kesurean. Ya memang ya bukan belum waktunya. Makanya saya selalu bilang kalau mau minta jadwal banyak doa sama Tuhan gitu. Oh. Ya. Jadi kalau saya nih kan baru 30% Ci ya. Berarti Hmm. tetap mandi garam sama doa aja gitu Ci ya. Iya, kalau waktu itu dikasih tahu waktunya berapa lama itu diikutin aja sambil 2 kamu tahun. terus yes, doanya yang paling penting sih ya. Iya. Waktu itu Ci Mm-mm. Siska bilang 3 bulan tiap hari, habis Mm-mm. itu seminggu 2 kali selama 2 tahun. Mm-mm. Ya, Cuma kalau saya nih sekarang tiap tiap hari mandi, cuma kadang-kadang aja skip. Yang rajin mandi itu malah suami. ya jangan dong, jangan skip. Kalau kamu ngerasa seminggu 2 kali itu kamu lebih nggak tenang, nggak bisa fokus doa, ya lakukan lu tiap hari. Itu kan kondisi yang dilihat Tiap kalau hari misalnya ya. sesuai sesuai gitu loh jalurnya, jalannya. Kalau kamu emang doanya bagus, kita kan nggak tahu di tengah-tengah itu ada interupsi-interupsi apa. Ya, Ci Siska, ah, dulu kan saya pernah dikagetin sama mm, katanya yang makhluk itu karena suka jadi nempel. anget-anget kayak mau kayak yang hubungan gitu kayak sedangkan yang sama yang orang juga bilangnya katanya sekeluarga tuh udah pernah katanya dalam tidur udah nggak sadar gitu katanya. Hmm. Jadi saya sama makhluk gitu tuh sebenarnya dibilang takut enggak cuma kalau yang masalah hubungan yang kayak yang katanya yang makhluk yang ganjen gitu itu yang takutnya soalnya kan kita nggak sadar lagi tidur katanya kan Sekarang mimpi saya sering tanya mimpi Anda pernah mimpi aneh-aneh nggak? mimpi paling kalau dulu waktu yang di ruko tuh sering mimpi aneh-aneh sih terus pernah mimpi juga kayak kayak ada yang cowok yang asing lah gitu terus tapi nggak sampai begituan cuma Karena belum pernah katanya terjadi. ya gitu Kalau Anda mimpinya sudah oh sampai kayak gitu, berarti udah pernah. Tapi kalau dan saya juga dapatnya emang belum pernah gitu ya. Nggak, itu nggak ada oh sampai. syukurlah Mm-mm. nggak sampai kan ya Ci ya Enggak, sekeluarga nggak kan Ci ya enggak. soalnya di toko juga gini sering kan pas saya duduk di bangku malas nih sambil jaga toko ntar kayak ngantuk gitu kayak anget kayak ada yang ngekep gini Ci langsung saya bangun Mm-mm. pas ada pembeli tiap kali Tapi itu enggak. makhluk itu Ci ya Iya, tapi kalau oh untuk sampai sudah kayak begitu enggak. Ya, ya makanya oh sekarang banyak syukurlah doa aja ya. Mm-mm. ya saya stresnya kayak gitu takutnya gitu Iya, oke. Udah, saya mau ada jadwal konsul lagi. Mungkin itu yang bisa ya saya makasih banyak bantu. Ci Mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya. Oke? Tuhan berkati ya. iya makasih banyak Ci makasih Sama-sama. God bless ya. you.